Shalom. Shalom. Bersyukur buat hari ini. Berterima kasih buat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita yang Tuhan selalu nyatakan bagi kita. Ada banyak hal yang seringkali kita lupa di dalam kehidupan kita karena kita sendiri mau melupakan hal itu. Tetapi pada kesempatan ini ketika kebenaran firman Tuhan kembali menerangi setiap hidup kita, biarlah kita belajar mengisinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Tritunggal dalam keselamatan. Dan secara khusus berbicara tentang Roh Kudus pelaksana keselamatan. 3 minggu yang lalu kita sudah belajar dari Bapak Heri kemarin menyampaikan tentang bagaimana Allah pemberi keselamatan. Dan minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana Yesus jalan keselamatan. Dan pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang Roh Kudus pelaksana keselamatan. Dan pada bagian ini kita bisa melihat secara khusus terlebih dahulu, ketika kita belajar tentang konsep Allah Tritunggal, maka kita tidak akan pernah luput di dalam Kejadian pasal pertama ayat ke-26. Demikian firman Tuhan, mungkin kita bisa baca bersama-sama, dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Satu ayat kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan sedikit tentang Tritunggal. Tetapi pada bagian ini kita hanya bisa melihat ketika baiklah kita. Itu gambaran ketritunggalan yang diungkapkan di dalam konsep perjanjian lama. Dan waktu kita membaca kitab Yesaya pasal 48 ayat 16, kita pun menemukan hal yang sama di sana. Sehingga penggunaan bentuk kata jamak kita itu sedang menunjukkan adanya kejamakan di dalam diri Allah, yaitu ketritunggalan. Hal yang berikut. Ketika kita mempelajari konsep perjanjian baru, maka semakin nyata, semakin jelas tentang penyataan mengenai ketritunggalan. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16-17, demikian juga di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah sering kita baca, yang sudah sering kita pelajari, tetapi memberikan kejelasan kepada kita tentang Yesus, Roh Allah seperti burung merpati, suara dari sorga, yaitu berbicara tentang ketritunggalan Allah. Dan yang berikut, ketika kita melihat apa yang diungkapkan di dalam perjanjian lama, khususnya tentang karya Roh Kudus, memang secara spesifik kayaknya kita nggak melihat langsung ditulis seperti kata Roh Kudus, tetapi kita bisa melihat bagaimana peran aktif ketika roh di dalam penciptaan. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pertama ayat yang kedua, demikian juga di dalam Ayub pasal 26 ayat 13, Mazmur 33 ayat 6. Di situ kita bisa melihat gambaran karya Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Dan hal yang berikut juga dikatakan bahwa aktif dalam menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Waktu kita mempelajari tentang konsep tentang Roh Kudus dalam perjanjian lama, kita akan lebih sering difokuskan kepada bagaimana Tuhan memimpin umat Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan di situ gambaran yang selalu diungkapkan ketika Roh Allah menuntun Musa, ketika Roh Allah menuntun Israel untuk menjalani kehidupan di dalam masa mereka menuju tanah Kanaan. Dan itu gambaran yang sangat aktif digambarkan di dalam perjanjian lama. Sekarang kita melihat dalam konsep perjanjian baru. Sebenarnya ada lebih dari 2, tetapi saya mengambil 2 poin ini. Bagaimana karya Roh Kudus dalam perjanjian baru? Sangat jelas dikatakan bahwa Roh Kudus adalah pelaksana keselamatan. Dan ini akan menjadi topik kita pada pagi hari ini. Kita akan bisa lihat di dalam Yohanes 16 ayat 7-8. Tapi kita akan membaca nanti yang berikutnya. Kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus menyatakan kebenaran tentang Yesus. Jadi berbicara tentang Roh Kudus selalu
menggambarkan ketritunggalan di dalam pekerjaan yang secara bersama-sama dilakukan namun kelihatannya terpisah. Tetapi gambaran ketritunggalan itu sangat tidak amat bisa dibantah. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sehingga kita akan menemukan banyak hal pada bagian ini. Sekarang kita melihat bagaimana Roh Kudus disebut sebagai pelaksana keselamatan. Di dalam pengakuan iman rasuli kita, selalu kita mengatakan bahwa Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Jadi pada bagian pertama kita bisa melihat bagaimana dalam Matius pasal yang pertama ayat 18. Satu pekerjaan Roh Kudus di dalam melaksanakan keselamatan ketika Roh Kudus hadir di dalam diri Maria. Khususnya Maria mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Siapa yang bisa membantah? Alkitab sendiri menjelaskan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Karya pertama yang dilakukan di dalam diri Yesus ketika Roh Kudus ketika Yesus dikandung oleh Roh Kudus di dalam kandungan Maria. Dan hal yang kedua, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Matius 4 ayat yang pertama. Ini kita bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus mulai dari dikandung oleh Maria. Yang kedua, dibawa kepada pencobaan. Dan yang ketiga kita bisa melihat ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, situ kita bisa melihat lagi gambaran ketritunggalan yang diungkapkan di dalam Matius 3 ayat 16 ketika Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi kita sudah melihat mulai dikandung, sebelum melaksanakan pelayanan dicobai selama 40 hari, puasa selama 40 hari dan iblis mencobai Yesus. Dan yang berikutnya ketika mau melaksanakan sebuah tugas di mana mendahului oleh Yohanes Pembaptis, artinya Yesus dibaptis dan gambaran Roh Kudus berkarya di dalam diri Yesus. Kita bisa melihat di sana. Dan kita akan melihat yang berikutnya. Ini akan menjadi bagian seperti yang saya ungkapkan tadi di dalam Yohanes 16 ayat 7 yang sampai yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sangat amat jelas ketika kita mempelajari dalam konsep Yohanes ketika dia menyampaikan tentang bagaimana ketika Yesus selesai melakukan tugas pekerjaannya di dalam dunia, di dalam penebusan yang sudah disampaikan oleh Bapak Selamat minggu kemarin. Dan kita melihat sebelum Yesus terangkat ke surga, satu pesan yang dia ungkapkan bahwa aku akan mengutus dia kepadamu, berbicara tentang Roh Penghibur, berbicara tentang Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini akan menjadi perenungan kita berbicara tentang menginsafkan. Mungkin kita semua sangat amat mengerti tentang kata menginsafkan. Tetapi seringkali kata menginsafkan hanya menjadi satu kata-kata yang indah di kepala kita, di pemikiran kita. Tetapi di pelaksanaannya kita sangat amat jarang melakukannya. Apa yang dimaksud dengan kata menginsafkan? Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara tentang bagaimana dia mengusahakan. Mengusahakan dalam artian bagaimana dia mengusahakan supaya manusia menjadi sadar. Hal yang kedua, bagaimana diungkapkan memberi nasihat. Roh Kudus memberi nasihat. Roh Kudus memberi hukuman. Di dalam gambaran tadi Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 kita melihat tentang apa yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada manusia yang berdosa. Ketiga hal ini mengusahakan memberi nasihat dan memberi hukuman dengan satu tujuan supaya manusia disadarkan, supaya manusia tahu, supaya manusia bisa menjadi kapok. Karena apa? Kesalahan yang dia tahu bahwa hidup dia tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi, maka kapan ia akan datang sebagai Roh Penghibur yang akan menuntun engkau di dalam perjalananmu mengabarkan kebenaran firman.
Sehingga satu tuntutan yang Yohanes sedang gambarkan kepada kehidupan jemaat, kepada kehidupan pada waktu itu, dia sedang membicarakan tentang bahwa ketika Roh Kudus itu datang ke dalam diri seseorang, maka dia akan disadarkan akan dosa yang dia lakukan. Maka dia akan disadarkan betapa hidup dia tidak pernah berguna. Maka dia akan disadarkan bahwa hidupnya hanya manusia yang fana, yang sangat amat terbatas tanpa Tuhan yang menolong dia. Yang berikutnya kita bisa melihat. Dalam kamus Alkitab ada sesuatu semacam perbedaan yang kita bisa temukan di sini. Bagaimana dikatakan menginsafkan itu berbicara menunjukkan kesalahan. Artinya bagaimana Roh Kudus akan menelanjangi setiap orang yang mengaku percaya kepada dia dan tahu bahwa dirinya adalah manusia yang berdosa, yang kemanapun dia pergi, dosa itu tidak akan pernah berhenti di dalam diri dia. Kenapa? Sekalipun dikatakan bahwa kutuk dosa sudah ditebus oleh darah Kristus. Tetapi ingat, saya pernah menyampaikan beberapa waktu lalu bahwa tubuh yang fana ini dimanapun kita pergi, nggak usah cari dosa itu, kita sedang membawa dosa itu. Karena tubuh yang kita miliki adalah tubuh yang berdosa, yang hanya tunggu kematian baru tubuh berdosa ini lepas dari kita. Sehingga dikatakan bahwa menginsafkan untuk meyakinkan diri setiap orang. Seringkali kita menghadapkan seseorang bahwa untuk meyakinkan bahwa aku bersalah itu sangat amat sulit di dalam kehidupan kita. Apalagi mengakui kesalahan. Dalam kehidupan bersama pasangan, istri, suami, itu pun kadang untuk mengakui sebuah kesalahan sangat amat sulit. Tetapi ingat, Roh akan menginsafkan setiap kita untuk kita tahu bahwa kita salah di hadapan Tuhan. Untuk kita tahu bahwa kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya menginsafkan, menegur bagaimana Roh Kudus akan terus menerus menegur setiap orang-orang yang telah dipilihnya. Setiap orang yang mengaku percaya kepadanya, maka Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk apa? Menegur setiap pribadi kita. Persoalannya kita mau ditegur atau tidak. Persoalannya kita mau menerima teguran Tuhan atau tidak. Mungkin hamba Tuhan yang menegur kita, kita tidak pernah mendengarkan. Mungkin hamba Tuhan yang berbicara di mimbar ini, kita tidak peduli. Tetapi ketika Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, di dalam keheningan kita ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, adakah kita menikmati persekutuan itu dengan Tuhan? Atau malah kita tidak pernah menikmati bagaimana Roh Kudus berbicara di dalam hati kita? Atau hati kita yang sudah membatu sehingga tidak ada anak panah pun yang mampu menembus hati kita. Tetapi ingat, ketika Tuhan mau melalui Roh Kudus berkarya dalam hati kita, sehebat apapun kita menolak, kita tidak akan mampu menolak karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang berikut, dikatakan bahwa Roh Kudus pelaksana keselamatan. Ya, ini yang saya mau gambarkan tadi. Bahwa kalau diungkapkan, menginsafkan yang pertama akan dosa. Kenapa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kalau kita membaca Yohanes, di dalam Yohanes pasal yang pertama bahwa aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi milik kepunyaanku menolak aku. Ini berbicara tentang pribadi Kristus. Maka Kristus mengatakan bahwa Roh Kudus yang akan turun itu akan menginsafkan kita dari dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Tetapi Roh Kudus penghibur yang akan berkarya dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk kita tahu siapa kita sebagai manusia yang telah ditebus. Dan yang kedua, ayat yang ke-10, bagaimana? Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan akan kebenaran. Kejatuhan manusia dalam dosa menghancurkan seluruh kebenaran yang kita miliki. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat kita jauh dari hadapan Tuhan, membuat kita terpisah dan tidak ada kebenaran sedikit pun yang ada di dalam diri kita. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, kita menemukan di sana bahwa kejahatan manusia terus dan terus bertambah. Kejahatan semakin bertambah dan seluruh hati manusia tertuju kepada dosa. Cenderung hati manusia ingin berbuat jahat. Enggak ada hati manusia yang ingin berbuat kebenaran. Dan dalam hal ini kita bisa melihat
Kecenderungan manusia yang hidup di dalam ketidakbenaran membuat Allah melalui Roh Kudus-Nya sebagai pelaksana keselamatan menginsafkan akan kebenaran. Artinya membuat kita sadar bahwa kebenaran hanya ada di dalam diri Kristus itu sendiri yang menjadi penebus setiap kita orang yang berdosa. Dan ini yang seringkali menjadi pergumulan kita. Kadang kita sendiri, kita kalau ditanya tahu nggak kebenaran, pasti kita akan mengatakan saya tahu kebenaran. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah seorang hamba Tuhan, dia mengatakan begini, Julius, dia seorang hamba pendeta sekian puluh tahun dan dia sudah mendirikan gereja, ada beberapa gedung gereja, tetapi dia mengatakan seperti ini kepada saya, Julius, menurut kamu apa kesalahan saya? Kenapa Pak? Sekian puluh tahun saya menggembalakan jemaat. Dari Kejadian pasal pertama sampai di Wahyu pasal yang terakhir, saya sudah bicarakan kepada jemaat, tetapi kok enggak pernah berubah. Dan waktu hamba Tuhan itu menanyakan kepada saya hanya bilang, kebenaran memang tidak pernah berubah. Takutnya kita yang enggak pernah berubah. Artinya, jangan sampai kita hanya menyampaikan kebenaran, tetapi kita sendiri tidak mau dirubah oleh kebenaran. Artinya kita sendiri tidak insaf, kita sendiri tidak sadar bahwa kebenaran itu sangat dibutuhkan oleh kita. Sehingga hamba Tuhan ini mengatakan, apalagi yang harus saya sampaikan kepada jemaatku? Apalagi yang harus saya sampaikan? Semua saya udah ungkapkan. Saya bilang, itu kata-kata kita. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan mengatakan hal itu kepada kita semua? Dari situ saya mengatakan bahwa memang kita sebagai manusia yang berdosa, kita manusia yang ditebus, diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan tuntunan oleh Tuhan untuk kita mampu sadar, untuk kita mampu tahu kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Artinya kebenaran melalui pelaksanaan karya keselamatan yang dilakukan oleh Roh Kudus, kita bisa melihat bahwa kebenaran akan dimiliki oleh setiap kita yang telah ditebusnya oleh darahnya, dan setiap kita yang mengaku percaya kepada Kristus bahwa kita adalah anak-anak yang benar, anak-anak yang menjadi ahli warisnya, anak-anak yang telah dimeteraikan di dalam darah Kristus. Dan yang bagian ketiga ayat 11, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita bisa kalau minggu lalu kita hadir bahwa bagaimana apa yang dilakukan oleh Kristus di dalam penebusannya membuat penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya kuasa dosa tidak berkuasa atas diri kita lagi karena Kristus yang telah menebusnya. Tetapi ingat, bukan berarti ketika Kristus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, bukan berarti kita nyaman dan tentram. Tetapi di situ dibutuhkan satu tuntunan Roh Kudus untuk apa? Terus menerus menginsafkan kita supaya kita tetap berada di dalam kebenaran itu sendiri. Dan hal yang berikut kita akan melihat Roh Kudus dan kehidupan orang percaya itu seperti apa. Kalau di sini saya mengatakan bahwa Roh Kudus akan terus memperbaharui setiap orang percaya. Di sini kalau kita membaca Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita yang kita telah lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka di sini sangat nyata tidak ada hebatnya di dalam diri kita ketika kita menjadi orang Kristen tanpa Roh Kudus yang terus memperbaharui kehidupan kita. Seberapa hebat pun kita memahami kebenaran firman Tuhan, tanpa Roh Kudus yang menuntun hidup kita, maka itu akan menjadi hal yang biasa buat kita. Adakah pernah menggentarkan Roh Kudus di dalam diri kita ketika kita melakukan kesalahan? Adakah ketika kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita menjadi takut di dalam hidup ini? Atau mungkin menjadi hal yang biasa? Tuntunan Roh Kudus akan terus memperbaharui setiap orang yang percaya kepadanya. Hal yang berikut, dikatakan bahwa Roh Kudus dan orang percaya
Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya. Ini yang seringkali menjadi perdebatan di dalam dulu waktu saya kuliah. Bagaimana ya Roh Kudus ada di dalam diri kita tetapi kita buat kesalahan terus. Gimana ya saya orang Kristen ke gereja bawa Alkitab, ke persekutuan bawa Alkitab. Tetapi kok kesalahan tetap terus dilakukan. Bagaimana kita bisa mempercayai bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya? Tetapi Alkitab menjawab di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu yang mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam diri kamu. Perhatikan, tetapi kamu mengenal dia. Siapa kamu? Setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat harusnya mengenal dia dan tahu bahwa Roh Kudus menyertai, bahwa Roh Kudus diam di dalam diri kita. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk datang di hadapan Tuhan, berlutut bertunduk, Tuhan ampuni saya karena saya melakukan kesalahan. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tetapi kalau tidak, ketika kita melakukan kesalahan, itu menjadi hal yang biasa. Besok saya melakukan, itu hal yang biasa. Hari ini, besok, dan seterusnya menjadi hal yang biasa. Kenapa? Jangan-jangan Roh Kudus yang kita bilang di dalam diri kita nggak ada di dalam diri kita. Dengan kata lain, kita mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan hal yang berikut, Roh Kudus yang memeteraikan, seperti saya ungkapkan, bagaimana di dalam diri hidup orang percaya, dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan di pasal 14 kitab Yohanes, diulangi oleh Paulus di dalam kitab Efesus bahwa yang dijanjikan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya setiap orang yang menerima Roh Kudus yang menjadi percaya dimeteraikan, artinya menjadi ahli warisnya. Dimeteraikan memberikan cap bahwa kita adalah anak Allah yang disebut sebagai anak-anak berpengharapan. Anak-anak yang memiliki terang, anak-anak yang memiliki garam di dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus yang dijanjikan itu tidak menjadi sia-sia yang ada di dalam diri kita, tetapi kita memancarkannya di dalam kehidupan kita sehari. Itulah yang menjadi perjuangan kita. Adakah kita masih tetap berjuang untuk hidup mengaku sebagai anak Allah yang telah dimeteraikan oleh darah Kristus? Hal yang berikut dikatakan seperti ini. Roh Kudus dan orang percaya. Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya. Artinya kalau kita berbicara tentang Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya itu seperti apa? Kalau dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 menceritakan bahwa Roh Kudus akan terus memenuhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Waktu kemarin kita mengikuti kuliah intensif bersama Bapak Pendeta Netsen di STT di Pak Yakub, dosen Pak Yusuf mengatakan begini. Waktu bilang Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya. Seringkali kita ketika ada sebuah kesibukan yang kita lagi sibuk sekarang, masih lagi sibuk, udah dikasih yang lain lagi. Kayaknya kesibukan itu nggak pernah berhenti. Tetapi pernah nggak di kesibukan itu kita berpikir bahwa Roh Kudus sedang menuntun kita supaya dengan kesibukan yang kita sedang kerjakan membuat kita tidak berpikir hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Artinya seperti ini, ketika saya sedang mengerjakan misalnya, saya sedang membaca Alkitab, selesai baca, saya mesti kerjakan ini lagi. Artinya nggak ada waktu senggang, dalam artinya kita nggak membiarkan waktu, misalnya sekian lama kita nggak berbuat apa-apa. Nah waktu kita membiarkan waktu itu berlalu, seringkali pemikiran yang jahat itu muncul. Hal-hal yang tidak benar kita pikirkan, hal-hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan kita pikirkan. Kenapa? Karena itu yang kita sering lakukan. Artinya biarkan waktu yang sebenarnya kesibukan yang Tuhan beri kepada kita sedang menjauhkan kita dari pikiran-pikiran kita yang berdosa. Tetapi kita kadang jarang memahami. Itu yang diungkapkan oleh dosen yang mengajar kami dan saya pun secara pribadi, iya ya.
Seringkali ketika dalam 1 kali 24 jam, 1 jam cuma nonton TV begitu. Kadang pikiran yang kacau itu bisa muncul seketika. Jangankan 1 jam, 10 menit, 15 menit. Kita bisa, pikiran kita tadi lagi baik kok tiba-tiba jadi jahat pikiran kita. Karena apa? Kita nggak menggunakan kesempatan. Artinya membiarkan kesempatan yang Tuhan beri dengan menyibukkan kita. Tetapi seringkali di kesibukan itu pun kita nggak mau menerima kesibukan itu. Artinya kita semacam nggak suka. Tetapi seringkali kita nggak sadar bahwa Tuhan sedang menuntun kita supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak benar. Sehingga Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita. Dan yang berikutnya, Roh Kudus membimbing hidup orang percaya. Satu gambaran yang diungkapkan di dalam Galatia ketika Roh Kudus memimpin orang yang percaya. Memang cenderung kita kalau kita melihat bagaimana Roh Kudus memimpin kita sebagai orang percaya. Apakah kita terus berdiam dan tunduk berdoa baca Alkitab sehingga Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Tetapi gambaran Roh Kudus memimpin kehidupan kita adalah bagaimana di dalam setiap aspek kehidupan kita belajar untuk kita tidak melakukan yang salah. Kalaupun kita salah, adakah kita mau minta ampun kepadanya? Adakah kita mau mengakui di hadapan Tuhan? Karena kalau Roh Kudus memimpin kita, kalau kita bukan berarti kita nggak akan jatuh bangun. Jatuh bangun kehidupan orang percaya itu akan terus terjadi sampai kapan? Selama dia hidup di dalam dunia ini. Tetapi di dalam gambaran itu selalu mengingatkan di kejatuhan kita, Roh Kudus tetap mengingatkan kita. Artinya kita sadar bahwa kita ada di dalam hal yang tidak benar. Sehingga bimbingan dengan Roh Kudus itu akan terus menuntun setiap orang yang telah diinsafkan oleh Allah. Bagaimana dia manusia yang sangat amat mudah melakukan dosa dalam kehidupan dia. Hal yang berikut, Roh Kudus memberi kuasa dan mengajar orang percaya. Kalau kita melihat ini bagaimana di dalam penulisan kitab Alkitab, di dalam penulisan Alkitab, bagaimana Roh Kudus memberikan kuasa, memberikan hikmat kepada para rasul, kepada para penulis Alkitab untuk menulis, untuk mengajarkan apa yang dia harus ajarkan. Sehingga dikatakan bahwa saat tertentu kita nggak usah mikir apa-apa, biarkan Roh Kudus yang mengajar kita sendiri. Jangan sok jago, kita yang mengajar Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan sok hebat, kita yang mengajar dan mengajar tanpa berpikir, biarkan Roh Kudus yang mengajar kita. Artinya biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Karena kita tahu dia akan datang. Dan kita tahu dia ada di dalam diri kita. Dan kita tahu dia terus menyadarkan kita untuk kita hidup benar di hadapannya. Dan menjadi hal penting untuk kita pikirkan pada bagian kita pagi hari ini. Masihkah Roh Kudus hadir, diam, dan membimbing hidup kita? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Dan yang kedua, maukah hidup kita terus diperbaharuinya? Maukah hidup kita terus diperbaharui oleh Roh Kudus? Biar kita merenungkan bagian ini dan kita menyadari kita sedang berdiri di mana. Kita ada di sebelah kiri atau kita ada di sebelah kanan, atau kita tetap fokus pada kebenaran itu. Sehingga ketika Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, ketika Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran, ketika Roh Kudus menginsafkan kita akan penghakiman yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, sadarilah bahwa hanya kepada Dialah kita patut sujud menyembah, mengakui kehebatan, mengakui betapa tanpa pertolongan Tuhan yang sudah memulihkan hidup kita, maka kita akan menjadi manusia yang sia-sia, tidak berhasil di dalam kehidupan kita. Dalam artian kita tidak sama dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kita, membimbing kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan dan belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah setiap kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat setiap kebenaran yang Tuhan boleh ajarkan bagi kami. Inilah setiap hati kami yang menghadap Engkau Tuhan. Engkau yang melihat setiap pikiran kami, hati kami pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus sendiri yang terus menyadarkan kami. Biarlah Roh Kudus yang terus menelanjangi akan kehidupan kami.
untuk kami sadar dan kami tahu bagaimana kami hidup sesungguhnya di hadapan-Mu. Di dalam setiap kelemahan dan kekurangan kami Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan kami. Dan biarlah kami belajar untuk mengharapkan kepadamu setiap apa yang menjadi kerinduan kami. Karena kami percaya hanya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Hanya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyucikan hati dan pikiran kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang berpengharapan di dalam Engkau. Dan kami menjadi anak-anak terang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.